Ya, harus dijaga juga gitu. Ratingnya berapa buat Pak Erick Thohir sampai hari ini? Untuk jadi ketua PSSI? 11. 1 sampai 10. 1 sampai 10. 11. Ya, ini masih 6 lah menurut saya. Masih 6. 6 belum. Wah, Ya, apa yang harus diimprove? Apa yang harus diimprove? Ngomongin Pak Erick Thohir nih. Kayaknya progres sepak bola kita sangat menuju ke hal yang positif, menanjak nih kan ya. Rank 170 sampai 129. Ya. Nah, ini kan dan upaya disupportnya siapa? Pak Sintayong ini. Dilihat udah ngobrol kok belum di play. Aduh, panas sih kafe ya. Panas. Si panas-panasnya nih. Oke, kita lagi di mana nih tempatnya? Lagi di apa nih? Kedai jamu biar sehat gitu. Biar sehat. Ini kedai jamunya namanya nggak ada namanya. Ini Bang, Suwe ora jamu. Oh, Suwe Ora Jamu. Jamu. di meja. Jamu ibu. Wah, mantep. Energik ya. Ini Semakin seger ya? enggak saya apa tuh? Imun. Ini energi. Energi. Padahal OTW anak 2 ya. Tapi nyari energi. Tapi nyari terus. energi. Mas Kavi Kami ini. mencapai Indonesia emas. Coba. Kita melahirkan bibit-bibit emas. Itu Mas. Saya papa. Oh, Bapak. Kita ngomongin generasi emas. Oh, berarti kita enaknya ngomongin ini nih. Sepak bola. Ya kan? Sepak bola kan sekarang udah jadi apa ya? Udah jadi kebanggaan. Banggaan selain bulu tangkis ya. Saya bulu tangkis, ya paling populer kayaknya bola deh. Kayaknya bola tuh kayak ini nasionalismenya diukur dari sepak Kecintaan bola. kecintaan bola kan. Gitu. Tapi banyak naturalisasi. Gimana tuh? Sepak bola kita banyak naturalisasi dan sekarang banyak diprotes. Mas Toel. Mas Krisna dulu dah. Bung Toel. Gimana menurut Mas Krisna nih? Kita naturalisasi ini bagus nggak sih buat budaya sepak bola kita nih? Bagus atau enggak ya? Wah, ini tergantung perspektif orang ya. Ini menilai dari mana gitu kan. Tapi mungkin yang diperhatikan sekarang gitu, ya ada beberapa urgensi ya yang dilihat sama target dari Coach Sintayong sama kepemimpinan Pak Erick gitu. Karena lagi-lagi politik berpengaruh nih sama sepak bola juga kan. Politik Jadi sepak bola. Jadi positifnya ya bagus lah. Kita kemarin sampai ke berapa? 8 besar ya untuk Oh, semifinal Pak. semifinal 4 besar ya. berarti. Terus terakhir juga U23 bagus tuh untuk sampai Piala Asia ya. Nah itu kan ya berarti buat pembelajaran juga ke generasi-generasi muda gitu, bisa mencontoh nih pemain naturalisasi kita ini disiplinnya bagus. Disiplin sama Nah, itu yang harus kita lihat sih. Iya, disiplin sama fisik sih ya. Fisik. Nggak bisa dipungkiri, kelihatan banget fisik mereka. Tuh. 2 kali 45 menit tuh fit. Masih fit. Ya, mainnya fit banget. Mas Kavi gimana? Mengganggu nasionalisme nggak sih? Kata Bung Toel enggak kayaknya. Ini balik lagi ya, apa namanya, kalau kita melihat dari sudut pandang yang sempit, mungkin ini akan terkesan jadi tidak nasionalis. Karena sebagian besar pemainnya Luar. tidak berasal dari dalam negeri. Dalam negeri. Bahkan kebanyakan dari Belanda ya, bahkan ya. Belanda. Darah Belanda, tapi kan ada darah Ada dari Indo. Indonesia. Iya, tapi kan sempat berKTP Belanda kan. Nah, Pemain timnas Belanda lah gitu, Tom Haye kan dulu. iya, Iya. nah, Banyak rata-rata juniornya Belanda timnas. nah itu sempat dikritik juga dari kerajaan Belanda kan. Indonesia kenapa banyak nih ngambil pemain Belanda. Oh, dulu juga ngambil rempah-rempah, kita nggak Iya, masalah. Nah, kalau kita dilihat dari sudut pandang yang sempit, tentu ini akan terlihat tidak nasionalis gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan
timnas sekarang itu apa gitu. Target kita sekarang apa. Tapi jangan sampai juga program naturalisasi ini berjalan secara terus menerus gitu. Harapannya udah kita udah dapatkan bibit yang unggul di usia muda, di usia emas gitu kan. Ini udah cukup stop sampai di sini aja. Selebihnya kita kembangkan di dalam negeri. Dalam negeri pembinaannya jalan. Sehingga nanti pemain-pemain muda yang memang dari dalam negeri sendiri itu bisa mengikuti ritme permainan luar seperti apa alurnya seperti apa, pelatihannya seperti apa, sehingga nanti jadi semacam kurikulum baru. Ya, itu bisa menaikkan grade pelatihan di kita. Jadi ya gue setuju sih sama kalian berdua, dan ini juga kan setelah kita baca di banyak artikel bahwa ini upaya singkat ya, short termnya kan adalah ya kita mesti mempersiapkan squad yang kuat untuk mengarungi banyak kompetisi yang kita masukin gitu ya, kayak AFC bahkan round 3 Piala Dunia gitu ya. Kita mesti punya squad yang kuat, senjata yang kuat. Nah, untuk cepat dapat senjata yang kuat adalah ya kita cari naturalisasi yang memang diizinkan dan lumrah di sepak bola kan, naturalisasi. Nah, kalau bicaranya sampai kapan ini nih? Belum tahu. Nah, bicara sampai kapan ini, karena jangan sampai ini terus-menerus seperti ini, tapi sedangkan yang di Indonesia pembinaannya nggak jalan. Tuh. Nah, kalau ngomongin waktu, Krisna sama Kavi, menurut kalian enakan lagi? Menurut kalian sampai kapan naturalisasi ini harus di stop? Apa terus-menerus saja? Plus minusnya apa nih? Minus minusnya kalau kita tetap terus-menerus naturalisasi dan pembinaan nggak jalan atau pembinaan jalan, apakah harus di stop naturalisasinya atau gimana? Menurut kalian gimana, Krisna? Sampai kapannya itu kembali lagi nih, kita harus beda ya, karena fasilitas antara contoh kita yang mencetak banyak atlet bagus tuh badminton gitu ya. Itu fasilitas atau PB yang ada di luaran sana tuh udah bagus, udah profesional dan lain-lain gitu ya. Klub ya. Sementara kalau sepak bola itu rata-rata ya, termasuk yang mungkin gue tahu juga gitu, mereka pasti belajarnya di luar gitu, belajarnya di luar, ntar mereka akan balik pada saat dipanggil timnas gitu, karena memang di sini belum memadai untuk fasilitas infrastruktur latihan berarti lemah dan sebagainya juga. gitu. Yang ada nanti malah berantem kayak PON kemarin, wasit juga disikat gitu kan. Karena ya gitu, culture-nya beda lah untuk disiplin dan lain sebagainya. Gimana, Vi? Ya, untuk waktu ini menurutku sangat susah ya dijawab ya. Karena begini loh. Permainan sepak bola itu kan terus berkembang ya. Kalau kita lihat misalnya klub-klub aja tuh ya, klub kecil kota mana gitu, itu akan terus berimprove, misalnya mendatangkan pemain dari mana gitu kan, terus seperti itu. Jadi kebutuhan tim itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu gitu. Jadi ya let's see aja lah ya. Kita lihat perkembangan Pak Sintayong ini seberapa Pak Sintayong. Ya, sudah ini kita lihat Pak Sintayong ini sejauh mana ya, sejauh mana kemampuan dia itu untuk mengadopsi talent-talent muda yang sudah didatangkan ini, kemudian bisa mengembangkan generasi yang ada sekarang. Jadi sebenarnya senjata-senjata yang sekarang dibutuhkan kita pakai naturalisasi. Di sisi lain kita juga perlu pembinaan karena contoh-contoh dari negara lain dan contoh kecil dari badminton lah ya. Contoh badminton adalah infrastrukturnya bagus, terus memadai, terus ya iklim badmintonnya juga kompetisinya banyak, sehingga menciptakan atlet-atlet. Sedangkan kita masih banyak yang keselengkat, balasnya mukul, ya kan? Bukan balasnya dengan main bagus, tapi balasnya mukul. Nah, kecilnya sebenarnya bisa dilihat juga. Sekarang tuh gor badminton aja banyak yang standarnya udah internasional di daerah-daerah ya. Tapi kalau di lapangan bola, bahkan kita GBK aja mau selebrasi pakai lutut aja bisa berdarah. Yang dimana itu lapangan buat timnas gitu. Apalagi di daerah, itu aja sih hal kecil. Banyak sih, jadi infrastruktur, terus dari sisi liga juga harus diperbaikin, gitu. Kualitas wasit juga harus dilakukan gitu. Dan ya kalau kita lihat di media kan, ketum PSSI ini Pak Erick Thohir
mendatangkan Jepang kan untuk jadi pendamping dan pembina wasit-wasit lokal. Ngomongin Pak Erick Thohir nih, kayaknya progres sepak bola kita sangat menuju ke hal yang positif, menanjak nih kan ya. Rank 170 sampai 129. Nah ini kan dan upaya disupportnya siapa? Pak Sintayong ini. Sintayong tadi tuh lewat mobil Kia-nya yang baru, Palisade. Pak Hyundai dong. Hyundai Palisade, sorry. Pak Sintayong ini kan disupport juga sama Erick Thohir. Support naturalisasinya secara politik kan dibantu juga kan. Tuh. Nah, menurut lu sejauh apa Pak Erick Thohir ini akan membawa organisasi dan sepak bola Indonesia, Kak? Ya, yang pertama kita harus apresiasi ya untuk skuad timnas Garuda, Pak Erick Thohir, kemudian Pak Sintayong. Kita harus apresiasi. Termasuk U23 siapa pelatihnya? Pak Indra. Indra Sakti. Itu Pak Indra juga harus diapresiasi dong, lolos Piala Asia nih. Ya, apresiasi sangat tinggi untuk timnas. Tentunya harapannya progres kedepannya tidak berhenti di sini ya. Meskipun target-target belum kita terpenuhi gitu. Tapi harapannya ini tidak berhenti sampai di sini dan balik lagi yang terpenting adalah kurikulum pembelajaran atau pelatihan pada pelatihan timnas, skuad timnas itu sih kalau menurutku. Harapannya begitu, karena kalau kita terus mengesampingkan itu ya percuma kita ngambil seberapa banyak pemain dari luar gitu. Itu tidak ada hentinya gitu. Ujung-ujungnya party nanti. Jadi ya lagi-lagi kita harus punya kurikulum sepak bola, infrastrukturnya harus bagus gitu loh. Mekanisme dalam kompetisi juga harus dibangun. Sekarang kita ada VAR sekarang. Tapi kita ada VAR tapi pemainnya pun masih suka protes sampai dorong-dorong wasit tuh. Masih disikut sampai tewas tuh wasitnya. Masih. Jadi gua ini juga mental pemain juga harus profesional juga gitu ya, harus dijaga juga gitu. Ratingnya berapa buat Pak Erick Thohir sampai hari ini? Lu jadi ketua PSSI 11. 1 sampai 10. 1 sampai 10. 11. Ya, ini masih 6 lah menurut saya. Masih 6. 6 loh. Wah, ya, apa yang harus diimprove? Apa bagus, yang harus diimprove? bagus. Enggak, ini kan itu baru start kan. Pak Erick Thohir ini kan baru start dari mungkin dari gini. Yang bisa kita lihat adalah begini. Dulu itu kita kalau melihat timnas itu kita udah bisa menebak pasti kalah gitu. Apalagi lawan Malaysia ya. Apalagi lawan Malaysia, Singapura. Kita pasti kalah. Sama Thailand. Iya, tanpa kita harus menonton kita udah bisa memprediksi pasti kalah. Tapi sekarang beda, Pak. Beda sekarang. Sekarang itu kalau kita nggak menang itu kita rindu gitu. Iya. Kok bisa kalah? Gitu. Jadi standar kita udah. Standar gitu. Kita. Sampai Argentina mau diajak rematch, Pak. Itu. Makanya 6 buat Pak Erick Thohir. Harapannya kurangnya ini 4 ya, 4 Pak Erick Thohir, dari saya 4 loh kurang. 4 loh, kurangnya 4. Apa main Bung Toel. Karena ini kan pemainnya baru dari luar. Nanti kalau udah berhasil membuat kurikulum sehingga pelatihan di timnas Garuda di dalam negeri itu bisa meningkat, nah itu baru 4-nya buat. Berarti lokal pride-nya Pak yang sekarang lagi banyak didorong kan, lokal pride-nya. Jadi ya semoga PT Liga Indonesia, semua perangkat pertandingan, terus pertandingan sepak bola Indonesia juga semakin berkualitas gitu ya. Wasit-wasitnya juga dibenerin, VAR-nya juga ada gitu kan. Jadi Mas Krisna tepat nggak nih Pak Erick Thohir jadi ketua PSSI? Hampir jadi wapres kemarin kan? Padahal udah daftarnya SKCK ya, dari cancel. Tepat sih kalau untuk saat ini ya. Jadi kan Pak Erick Thohir pengalamannya juga banyak, punya beberapa ya, secara klub background gitu juga ya. Pernah punya klub di terbilang kan? Iya, sekarang masih punya kan dia? Pasti. Maka dari itu juga dia kan ada kedekatan juga sama Presiden FIFA lah dan lain sebagainya. Jadi ya banyak ruang untuk belajar buat timnas kita gitu dari Pak Erick Thohir, dan juga dia kalaupun timnya kalah itu memperhatikan gitu dari mental dan sebagainya gitu. Bukan menang aja dia ikut, tapi pas kalah pun dia ada hadir di situ gitu untuk benerin mental tim. Yang muda-muda lah. Memang jiwanya di olahraga sih Pak Erick Thohir ya. Jiwanya memang
jiwa sepak bola banget dia nih. Ratingnya berapa nih buat Pak Erick Thohir jadi ketum PSSI? Ratingnya ya, waduh 6 mah tega banget nih Bung Toel. Harus fair. Kalau dari gue untuk peningkatan ranking yang cukup signifikan itu 7,5 udah oke. Wah, Tergantung dari apa namanya, ya itu tadi ya, apa namanya, mempertahankan yang sudah ada dan merapikan yang dari generasi mudanya. generasi mudanya harus dibina terus ya. Jangan sampai kita lihat U17-nya bagus, U20, U23 Ya. bagus, seniornya pas umur 25 udah nggak ada. Ya. Udah kena Fortuner, udah kena mobil-mobil bagus, udah kena Alphard ya kan, udah Susah. Udah akrab sama Raffi Ahmad di Well, syuting. Kebanyakan gimmick. iya udah ini kan ya, tapi kalau menurut gue sih Pak Erick punya jiwanya jiwa-jiwa sport banget, jiwa sepak bola sih, ngerti sistem, ngerti sepak Betul. bola, Paham harus pengusaha, dan dia juga politikus juga kan di pemerintahan, jadi nego lobbyingnya bagus. Betul. Sama yang terakhir dia punya duit juga Pak. Betul. Ya kan, jadi enak. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, dia punya duit juga, jadi leluasa bergerak gitu Iwan ya. Bule nggak punya duit nih, Siapa? berarti nih, Bang. Iwan Bule. Wan Bule banyak yang support sih kelihatannya, banyak yang support. Cuman kan tergantung sponsor, Pak. Sponsor, ya. tapi kan Pak Erick nampaknya jauh lebih banyak Pak. Jauh lebih banyak. Pak Erick nampaknya jauh lebih banyak. Nah, ngomongin Pak Erick udah, ngomongin infrastruktur sepak bola udah, kita mau ngomongin punditnya nih. Kan kita komentator bola kita kebanyakan bukan pemain bola Pak. Iya kan ya, ada wartawan kan kebanyakan ya, wartawan. Ada Coach Justin, tapi Coach Justin gue nggak tahu background Coach Justin apa, tapi Coach Justin itu banyak diidolakan Pak. Karena cara dia ngomong itu belak-belakan, lucu dan strategis banget lah, ngomongin taktik sepak bola itu Yes. taktis banget gitu ya. Nah, tapi kan background mereka bukan pemain sepak bola kayak mungkin di luar negeri ada Thierry Henry, Mika Richard gitu, Valentino Rio Jebret. Kalau Ferdinand. kita kan punya Valentino Jebret. Pak, kita punya Valentino Jebret juga pemain bola apa dia Unpad. Bang Valentino kan Unpad, timnas Unpad kan Bang Valen timnas Unpad sama timnas PL. Tapi jago Bang Valen juga main tuh bagus. Sampai di blog nggak boleh komen di mana RCTI apa mana. Oh, nggak boleh komen ya. Makanya nih, nah kita ngomongin pundit kita, maksudnya kita udah punya komentator sepak bola yang memadai gak sih menurut kalian? Ya sebenarnya kalau komentator bola asal dia ngerti bola gitu sih. Apa kurang ngerti bola bro? Ukuran ngerti bola ya tahu. Sering nonton Paling nggak doang. tahu ini out apa enggak ya. Ini corner apa out masuk Ya ini. paham regulasi lah. Wah, Regulasi. penting paham regulasi. Ya. Itu harusnya menjadi standar ya. Karena komentator bola itu bisa jadi apa ya, pembawa acara yang Menarik ya. menarik dan bisa membakar massa gitu. Nah, Jadi ya harus. Lah Valentino kurang membakar apa lagi itu. Nah, aku kan nggak bilang Valentino jelek kan. Nggak ada statement yang bilang Valentino jelek. tapi statement Bung Toel ini yang ngomongin Valentino, ngomongin Bung Toel, statement Bung Toel ini membangun gak sih? Atau justru menjatuhkan mental-mental pemain dan penonton? Aduh, kalau untuk ukuran pemain timnas ya, kalau masih mikirin omongan Bung Toel ya udah kurang gitu mentalnya. Oh, mental udah kurang ya. Tapi ini justru kita butuh ya yang kayak Bung Toel ini ya, karena dia mungkin Rocky Gerungnya di bidang Sepak bola. gitu. Jadi dia oposisinya lah. Apapun yang dilakukan jelek Iya, pokoknya. iya. Tapi Rocky Gerung juga komentar tentang bola, bro. Dia ngomong tentang kalau ini penipuan terhadap apa? Ini apa namanya Gue lupa lagi. euforia apa ya? Jadi dia bilang ini satu penipuan terhadap Karena antusiasme, naturalisasi karena ini, naturalisasi. Hasilnya kan harusnya kita euforia senang karena ini pemain-pemain yang punya patriotisme lokal. Tapi kan nyatanya kan ini bukan. Ya karena dikhawatirkan ini Pak, mungkin agak melebar sedikit ya karena pembahasannya sudah mengarah ke politis. Emang kita konten politik, Pak. Iya, dikhawatirkan itu kan ada apa pemain naturalisasi yang apa berstatus ganda gitu. Berpaspor ganda. Jadi Duit ke ketika negara- nggak dipakai keluarga di negaraan. Indonesia ya Dia cabut. Cabut. tinggalkan merah putih gitu kan. Iya, iya. Jadi gimana?
Harusnya sih ya itu yang dibilang Rocky mungkin ya tadi dia karena oposisi. Akrab juga. banget Rocky aja. Yang dibilang Bung Rocky ya. Jadi itu mungkin itu dia oposisi aja. Kalau menurut gua kurang nasionalis apa sih siapa ya contoh ya? Gue lupa Hapner atau Paes gitu udah mulai belajar kok lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Ya dalam jiwa mereka intinya untuk saat ini Garuda pasti. Garuda pasti. Jadi jangan meragukan apa namanya semangat merah putih mereka lah. karena mereka juga udah ngeluarin tenaga, waktu, pikiran juga buat Indonesia juga kan ya. Gitu. Ya oke. Sekarang yang terakhir prediksi. Bung Toel sama Coach Justin lebih baik mana berarti? Kalau untuk membangun dan membakar atau untuk hiburan membangkitkan gairah sepak bola, lebih baik Coach Justin atau Bung Toel mengomentari timnas? Untuk membangkitkan justru kita butuh dua-duanya. Kalau bisa disatukan dalam satu frame pada saat apa namanya? Misalnya timnas break ya, break main dia diundang lah tadi. Mana narasi atau mana gitu dia komentatoran itu bagus itu. Ini pasti berdebat soal strategi. Betul. Bukan berdebat strategi, mungkin idealisme masing-masing. Iya, yang lucu adalah ketika mereka itu berdebat soal strategi, sedangkan pemainnya itu nggak bisa mengadopsi itu gitu. Gitu, justru harus ada dua-duanya kalau menurut gua. Oke, kita ngomongin prediksi yang benar aja nih. Prediksi tentang timnas di round ketiga nih, punya peluang lolos ke Piala Dunia, karena kalau peringkat 1-2 kan lolos ya. Nah, kalau peringkat 3-4 itu masih ada round selanjutnya. Kira-kira peluang kita di Piala Dunia ini gimana timnas senior, Mas Kavi? Kalau dibilang sama salah satu orang PSSI, saya lupa namanya, target kita itu di Asia ya. Ya, menurutku optimalkan dulu target yang ada gitu, sehingga kita dapat dapat pialanya, baru ngomongin soal step berikutnya. Jadi maksudnya ya kita di posisi ini pun di Piala Dunia pun kita udah maksimal banget nahan dua raksasa Asia kan, Australia sama Arab kan udah oke banget. Ya, kalau di sepak bola itu kan harus ada skala prioritas kan ya. Mana dulu nih yang harus difokuskan sehingga pemainnya nanti nggak kecapean gitu. Gitu main kan. Karena kan ada dua bahkan sampai 3 liga yang harus dijalanin kan. Jadi menurutku harus fokus ke target yang ada dulu, baru ke step selanjutnya. Gimana Mas Krisna? Kita kualifikasi Piala Dunia? Kalau dari gua sih pede karena kita ya benar kalau ada skala prioritas, tapi justru kita harus punya target yang tinggi dulu supaya pada saat kita dapat di bawahnya tuh masih oke lah. Dibanding kita nanti cuma targetnya Asia yang dimana kita sebenarnya udah di level itu dan harusnya bisa gitu. Tapi kan belum pernah pegang pialanya kan. Nah mungkin saat ini bisa. Pegang dulu, baru merasakan. Begini rasanya punya kiper jago. Kalau kata orang-orang kan. Jadi sebenarnya memang yang penting kita samakan level kita dulu di Asia kan, nggak di Asia Tenggara mulu kan. Gitu. Jadi kita samakan level kita di Asia dulu, baru kita mungkin mikirin Piala Dunia ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, kita di level ini juga udah jago banget kok ya. Udah bagus banget. Udah kita itu ngelihat sepak bola Indonesia sekarang itu udah ayo dong gitu loh, semangat gitu. Semangat ya. Bisa gitu. Bisa. Rindu kemenangan. Oke. Jamunya juga udah habis. Jamunya Mas Kavi juga udah mau habis, energinya udah naik banget ya. Udah tinggi banget ya. Ya intinya kita senang dengan adanya Pak Erik dan Pak Sintayong tadi ya. Tapi Leksin kalau orang Jawa bilang Leksin. Nah, tapi kita juga rindu infrastruktur dan liga yang bagus agar kita nggak mengandalkan naturalisasi terus, gitu kan. Nah, kita juga senang dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir yang sangat
punya passion di sepak bola, ngerti sepak bola, ngerti bisnis sepak bola gitu ya. Bahkan punya kekuatan untuk mengatur sepak bola. Punya kekuatan, duit juga Bapak, banyak duitnya Pak. Gitu ya. Di sisi lain kita juga senang adanya orang kayak Stoel. Ada orang kayak Coach Justin dan Valentino Jebret. Ya, kita senang dengan orang-orang tersebut karena menghidupkan gairah sepak bola. Betul. Ya kan? Apalagi kita juga rindu tuh komentatornya kayak Jebret tuh kan teriak-teriak begitu kan tanpa titik koma kan, kita senang juga denger orang kayak dia kan. So, ngomongnya cepet banget Pak kalau ngomong. Kalau Towel kan ngomongnya pelan tapi seakan pesepak bola sombong dia tuh. Komentator sombong. Kalau Coach Justin lucu dengan banyolan-banyolannya kan, ngomongin goblok sama tololnya kan, seneng kita denger kan, goblok tolol gitu. Ada yang satu momen Coach Justin ketiduran tapi udah mau depan gawang dia bangun Pak. Keren banget mereka semua. Semoga sepak bola kita ke arah yang lebih benar, dan kita butuh banyak orang kayak Pak Erick Thohir sebetulnya yang ngerti sepak bola dan passionnya olahraga. Ya, itu dari kita karena kita masih mau ngomongin tentang politik ya, banyak hal sebenarnya. Banyak hal yang kita mau ngomongin, kita fufu fafa nggak habis-habis. Terus apalagi tuh nggak habis. Terus Munaslup kita belum bahas Munaslup. Kan lagi zaman. Tapi udah damai itu. Udah damai ya kan? Gimana tuh? Ada RT yang mana yang dipegang? Tapi udah bagi kue. Udah bagi kue, makanya seru perpolitikan. Tapi ternyata perpolitikan sepak bola juga jauh lebih seru ya. Itu dulu dari kita. Dari jamu suwe orang jamu. Besok kita di mana lagi? Nantikan di komen-komen. Ya, oh iya. Kalau ada saran komen di bawah. Komen di bawah. Iya. Kita ini semua domisili di Jogja. Jadi kalau mau komen jangan join juga boleh. Boleh join juga boleh. Tapi jangan tempat kopi di mana? Kalimantan ya, kejauhan. Di sini-sini aja gitu. Nggak usah ke Kalimantan. IKN Bang. Iya. Kita belum dapat undangan. Belum dapat undangan IKN. Boleh jalan-jalan naik pesawat.